Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian. Kali ini kita akan ngomongin soal akuarium lagi ya. Ini lanjutan dari video saya setahun yang lalu soal powerhead atau pompa akuarium merek Boyu teman-teman. Setelah saya pakai selama setahun, ternyata pompa yang jadi andalan saya ini rusak nih teman-teman. Jadi dia itu berhenti, nggak jalan-jalan gitu. Setelah saya matiin ya, ngasih makan ikan, terus pas mau saya jalanin lagi, dia itu berhenti gitu, nggak mau nyala lagi. Nah, kalau terjadi seperti ini teman-teman di akuarium, di pompa Anda atau di powerhead Anda, jangan panik dulu. Sebenarnya ini belum tentu rusak atau masih bisa diperbaiki teman-teman. Nah, cara ngeceknya itu mudah sekali ya teman-teman. Coba ambil akuariumnya, pompanya dari dalam akuarium, copot. Lalu cara ngetesnya adalah di luar air teman-teman colokin powerheadnya ke listrik. Kalau ada getaran, kerasa itu gitu ya, ada getaran sedikit, itu berarti belum rusak teman-teman, alias bisa nyala lagi. Nah, kalau benar ada getaran seperti itu, udah keluarkan lalu buka. Nah, di sini kita akan membersihkan. Kadang-kadang dia hanya kotor saja teman-teman. Sebenarnya powerhead ini simple ya. Dia itu ada terdiri dari prop impeller atau ini ya, baling-baling ini yang itu dia kan itu yang belakangnya itu magnet. Lalu mesinnya itu sebenarnya hanya magnet yang kemudian membuat dia berputar gitu. Nah, terus ditutup gitu aja. Sebenarnya hanya begitu tuh. Ini kayak gini simple. Sudah ada karetnya. Nah, kita perlu bongkar ini. Kadang kala dia itu nggak gerak atau mati, itu karena baling-baling atau impellernya ini tersumbat sesuatu atau nyangkut segala macam. Nah, makanya ini perlu kita bongkar, lalu kita ini bersihin semua lah pokoknya itu, terutama ini. Nah, nanti tinggal nutupnya lagi kayak gini tuh. Simpel banget sebenarnya. Cuman itu dibuka. Nah, ini gitu. Dibukanya cuman gitu doang. Kalau ini kayaknya desainnya macam-macam ya, tapi pada dasarnya sama bentuknya. Modelnya impellernya begitu, lalu sistemnya begitulah, sama. Hampir semua pompa akuarium itu sama. Lalu tinggal dibongkar aja. Ini diputar sedikit, tarik. Nah, di situ. Nah, ini ada apa namanya? Ada asnya, impellernya. Nah, itu dibersihin tuh teman-teman. Kemarin tuh kayaknya matinya karena ada yang nyangkut ya, semacam benang ya. Nah, ini juga itu di dalamnya itu ada magnet. Ini baling-baling itu muter karena medan magnetnya diciptakan oleh mesinnya, lalu membuat baling-baling ini muter. Nah, ini magnetnya. Di liangnya itu juga ada magnet. Nah, ini kita bersihin juga nih. Kadang-kala kalau ini kotor itu bikin macet-macet juga gitu. Jadi perlu dibersihin. Nah, di lubangnya, nah itu mesinnya. Makanya dia itu kedap air ya, karena dia cuma pakai daya magnet. Jadi mesin ini menghasilkan medan magnet yang jadi putaran di situ, lalu impellernya dia masuk ke situ. Nah, itu bikin dia putar. Nah, itu di situ kadang-kadang ada lumut atau apa ya, itu kita bersihin semua. Nah, biar nanti lancar lagi baling-balingnya teman-teman. Udah gitu aja sih, kita bersihin. Kita kemudian ini juga di belakangnya ini bisa kita bongkar. Ini di bagian belakang mesinnya tuh ada juga yang modelnya di bawah sama. Yang ini kita lihat ada kebocoran nggak di situ. Nah, ini kita bersihin juga di bagian sininya. Nah, lalu di bagian sini itu tadi tuh sempat ada bocor rupanya ya di kabelnya itu karena gerak-gerak. Jadi kabelnya ini kayaknya ada sedikit bocor, jadi agak nyetrum sedikit aja. Nah, karenanya kemudian saya pakai lem paralon. Saya pakai lem pipa paralon, lalu dikeringkan. Udah deh, tinggal kemudian kita tutup lagi, udah nggak nyetrum. Nah, setelah itu kita tes lagi nih, kita colokin di bawah tadi itu di colokan listrik, belum nyemplung ke air. Nah, dari sini kita gerak-gerakin nih impellernya, nanti dia akan muter sendiri itu.
Nah kalau udah muter di luar air, nanti di dalam airnya ya udah ya pasti muter gitu. Nah kemudian tinggal kita pasang ke dalamnya. Nah ini dia pompa yang tadi mati, sekarang nyala lagi nih. Tuh kan nyala kan, itu pompanya. Covernya saya copot karena ternyata gini, ini pompanya nyala, cuman dia harus nyala terus nih. Kalau dia kita matiin, itu nanti dia nggak mau nyala lagi. Jadi harus kita ininya nih propellernya ini kita, covernya ini kita gerakin putar-putar baru dia nyala lagi gitu. Jadi sebenarnya masalahnya kayaknya bukan di mesinnya, tetapi di impellernya sama covernya ini. Tuh teman-teman. Jadi kalau punya teman-teman yang sekedar macet aja, yaitu mungkin dengan dibersihin jalan. Kalau ini kayaknya harus digerak-gerakin gitu jalan. Cuman kalau kita matiin terus dinyalain lagi, dia itu macet gitu. Nah sebenarnya bisa ya udah jalan aja, kalau ngasih makan tetap dinyalain. Cuman kan nanti jadi peletnya sedot ya. Jadi akhirnya saya memutusin untuk beli lagi yang sama ya, karena Boyu ini menurut saya pompa yang belum tergantikan sih. Seperti yang sudah pernah ada di video sebelumnya setahun yang lalu itu, dia cuma 19 watt lalu 1300 liter per jam gitu. Yang lain tuh kan ada yang 1200 saja, itu wattnya 26 watt, 30 watt segala macam. Ini cuma 19 dan dia sangat tidak berisik gitu. Dia sangat silent dibanding dengan pompa-pompa yang ada gitu. Sebenarnya ada yang mendekati dia itu EHEM. Cuman EHEM itu kan 2 jutaan ya. Dia cuman 1200 gitu. Mungkin lebih durable. Ini cuman setahun nih. Setahun baru timbul masalah kayak gini. Sebenarnya masih nyala, ini masih nyala banget gitu, masih bisa. Nah nanti ini akan saya jadiin pompa cadangannya yang baru buat di sininya gitu. Sebenarnya kalau yang lain tuh, pompa yang lain lebih durable sih sebenarnya. Cuman bentuknya gede, lalu berisik dan wattnya gede. Kalau ini memang wattnya, kapasitasnya, dimensinya itu memang juara ya. Cuman memang ternyata nggak begitu durable karena baru setahun dia udah bermasalah gitu. Tapi sebenarnya dengan harga 100 ribuan sih bertahan setahun itu nonstop ini ya, itu saya kira udah worth it banget sih dengan bentuknya yang compact ya. Karena saya emang nyari yang kecil, yang kapasitasnya agak lumayan. Ini soalnya ikan diskus ini kagetan dan penakut kalau pompanya berisik. Kemarin kan waktu ini mati, saya kira kan mati total. Saya pasang yang pompa lama itu, yang tempel yang agak gede. Wah ini pada stres semua diskusnya gitu. Jadi emang cocok banget gitu. Jadi makanya saya nggak beralih ke merek lain, tetap beli baru dengan merek yang sama gitu. Nah bagi teman-teman yang mereknya lain, pompanya mungkin dengan cara cuman dibersihin impellernya, dibersihin segala macamnya, itu akan nyala lagi gitu. Jadi jangan buru-buru membuang pompa Anda jika mati gitu, karena bisa jadi dia tidak rusak karena cuman butuh dibersihin aja. Apalagi udah setahun nggak dibersihin ya. Mungkin idealnya sih setiap nguras dibersihin ya, nguras sebulan sekali atau 2 bulan 3 bulan sekali itu dibersihin gitu. Karena kemarin tuh kalau nggak salah ada benang yang saya buat ngikat tanaman itu masuk ke situ. Jadi mungkin gara-gara dia ngelilit jadi impellernya jadi nggak presisi lagi gitu. Jadi sekarang tuh kalau mau muter begini harus digerak-gerakin gitu kalau dari posisi mati ya. Kecuali kalau udah posisi nyala begini ya udah nyala terus, nggak masalah gitu kan. Nah makanya perlu dibersihin ya teman-temannya. Mungkin nanti yang baru kita rawat ini untuk jadi pompa cadangan, karena pompa cadangan itu penting. Misal teman-teman punya pompa cuma satu nih, tiba-tiba mati total. Kalau bisa diperbaikin sih nggak apa-apa. Tiba-tiba kalau mati nggak bisa diperbaikin, sementara kalau mau beli, misal kayak sekarang lagi PPKM kan tutup semua toko, cuman bisa online kan, bisa datangnya besok gitu. Nggak semua bisa kirim pakai ojek. Kalau tiba-tiba seharian dia nggak ada pompa kan bisa mati ikan ya kan, karena
sumber oksigen dari oksigen terlarut dari arusnya nggak ada, lalu juga airnya juga nggak tersirkulasi, lalu akan banyak amonia, jadi gawat. Kalau nggak ada aerator sih masih bisa. Ini kan saya berbulan-bulan, setahun lebih nggak pakai aerator, bisa, asal ada filternya. Tapi kalau filter mati ya bisa wassalam gitu kan, makanya perlu ada cadangan. Lah ini nanti yang tadi sudah berhasil saya nyalain lagi nih jadi cadangan, nanti yang baru jadi filternya lagi. Semoga lebih awet ya. Oke teman-teman, video ini sampai di sini dulu. Jadi kalau punya filter rusak jangan buru-buru dibuang ya, siapa tahu masih bisa dipakai. Jadi tesnya gampang, tinggal dicolokin, kalau masih ada getaran ya coba dibersihin lagi, siapa tahu masih bisa. Kalau udah terlanjur beli, teman-teman kan tinggal jadiin filter cadangan aja, maksud saya pompa cadangan gitu kan. Nah teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat silahkan like, silahkan share di sosial media Anda, siapa tahu ada orang yang juga mengalami problemnya sama dan mencari video yang seperti ini untuk sebagai solusinya teman-teman. Nah jika ingin berlangganan video-video saya seperti biasa silahkan subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video-video ikan berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.